Ya, teman-teman, hari ini tanggal 17 pagi. Kebetulan ada beberapa emiten lagi yang di komentar yang malam mungkin ya. Dan makasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan komentar, terus meluangkan waktu untuk memanjatkan doanya di komentar. Terima kasih doanya, semoga doa-doa teman-teman itu dibalikan kepada teman-teman 10 kali lipat. Dan kepada yang udah subscribe juga terima kasih, yang sudah mengkritik juga terima kasih. Sampai saat ini mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Terus ini teman-teman sekali lagi, untuk update saham itu berarti bukan untuk rekomendasi ya. Ini hanya untuk memberikan gambaran lukisan dari sebuah market maker yang berhasil direkam gitu ya. Mungkin bisa menjadi acuan teman-teman apabila teman-teman mau melakukan transaksi ataupun sedang mempunyai emiten ini. Baik teman-teman, seperti biasa disclaimer on dulu, tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama mudah-mudahan sih IHSG kita nyampe ya bulan inilah gitu ya 8.000 ya, biar bullish mantap nih kalau bullish. Ada PTBA itu coba lihat deh. Nanti kita lihat dulu ya. PTBA udah ditulis harga wajarnya teman-teman, di 2200-an. Sekarang berapa nih? Berdasarkan PR rasio itu 2200. PR rasio 2200 ya. Berdasarkan PBP itu 2600. Berarti sekarang udah melebihi harga PBP ataupun harga PR rasionya ya. Cuman ada cumannya, karena di sini ada gap lebar teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ini menjadi bagian daripada konspirasi dari market maker gitu kan. Karena setiap gap itu harus ketutup, apalagi ini dividend trap biasa suka tertutup. Jadi ada dua teman-teman, di angka 2900 sama di angka 3000. Saya pikir bisalah ke arah sana, ke arah 3000. Kenapa? Ya karena ada gap aja gitu ya. Kalau secara harga wajar ini udah melampaui harga wajarnya, baik secara metode PR rasio ataupun secara PBP ya. Kecuali nanti kita nunggu kuartal 3. Kalau kuartal 3-nya lebih baik lagi, kemungkinan ada peningkatan untuk harga wajarnya. Dan untuk per hari ini ternyata si bandar lokal BAP yang atas, bandar lokal udah melakukan pembuangan teman-teman ya ini. Cuman buat kemarin 1 2 hari dari tanggal 12 sama 13 ada pengambilan. Dari Poren juga sama ada pembuangan, cuman 2 harinya juga ada pengambilan. Hati-hati aja area yang udah saya garis di angka 2600 di harga wajar untuk PBP-nya, karena sini juga ada gap. Kemungkinan gapnya harus ketutup. Kalau sekarang lagi bullish, biarin aja bullish ke atas. Mudah-mudahan bisa menyentuh ke 2900-nya. Cuman hati-hati aja teman-teman ya untuk 2600-nya. Malahan saya menargetkan penurunannya sampai 2400. Karena apa? Karena di situ ada gap. Kita akan tandain ya. Di sini ada gap ya. Mudah-mudahan sih secara TA ya, secara TA mudah-mudahan bisa terpenuhi semuanya, baik ke atas ataupun ke bawah. Itu akan lebih baik lagi ya. Jadi yang punya teman-teman yang area-area sekarang mungkin di area-area 2600, punya kesempatan ke 2900. Karena apa? Karena ada gap ya, ada dua gap ini. Katanya ke bawah lagi, ya biarin aja ke bawah ya, karena mungkin mau mengejar harga wajarnya. Ya, kita lihat dulu siapa yang ngisi untuk PTBA. Yang ngisi siapa tanggal 12 sama 13. Kita domestiknya siapa? Bagus, ada YP ya. Ada YP, ZP sama TP sama EP ya. Bagus juga teman-teman ya. Walaupun dia keluarnya CCAO lebih bagus lagi gitu ya. Cuma kita akan lihat map. Kita akan lihat untuk forennya siapa. Forennya ada ZP juga sama, berarti ZP ini sama si EU sama si kakak. Bagus nih. Daripada si BK yang megang, mendingan si ZP ya. ZP YU kakak. Jadi selama 2 hari ini nih, lihat ya, 2 hari ini si Foren masuk ya. Dan yang masuknya bagus ya. Mudah-mudahan bisa up ke atas lah.
Ke angka 2700 bisa lah, 2700 bisa, 2700 bisa kelewati, kemungkinan bisa ke harga 2800. Kenapa? Ini kan kanal kembar teman-teman, kanal kembar harus ke bawah dulu dan sekarang lagi ada pantulan ya, mudah-mudahan bisa melewati 2800 dengan mulus dan sempurna. Baik teman-teman, ada Wine. Saya tidak melihat dari segi profil ataupun apanya ya, kita akan melihat dari segi market makernya aja. Untuk Wine untuk Wine sekarang dari candle dulu ya, dari candlenya dulu terlihat jelas di sini lagi posisi downtrend. Adapun sekarang ada pengambilan, itu masih ada pembuangan dari bandar lokal. Cuman untuk foreign dia udah mulai masuk teman-teman ya, mulai masuk lagi. Semenjak dia pengambilan di atas ada sedikit pembuangan, terus ada pengambilan di area sini ya, di area tanggal berapa nih? Di area bulan Juli ada pengambilan terus-terusan. Jadi sini lagi diusahakan diambil sama foreign. Foreign kita lihat dari tanggal 29 Juli. Sebenarnya dia ngambilnya udah lama ya, cuma yang terdekat aja 29 Juli. Ada siapa untuk foreignnya? Ada EP ya. EP sama MG bertindak sebagai foreign sama YP. Jadi ini bandar lokal yang menyaru jadi foreign, artinya KTP-nya KTP foreign, brokernya broker lokal. Terus untuk siang buangnya siapa? Coba lihat yang buangnya. Untuk today kita gantikan ke tanggal 13. Coba lihat yang buang, ada XC, ada YB ya. Terus ada IH, kita tanggal 12-nya coba lihat. Ada YB yang buang, berarti ini si YB ya, si YB udah buang. Kalau teman-teman ingin memiliki emitennya ya tunggu aja dia sampai si MA 10-nya di bawah MA 10-nya di bawah candle aja ya. Terus ada tarikan nanti dari bandar lokalnya. Karena kecenderungan di sini bandar lokal ya yang menguasain ya. Target kemana? Target saya lihat di sini ada gap sama ada si kepala merah. Ini area gapnya kita tandain. Kenapa harus ada gap? Karena gap itu harus tertutup ya. Berdasarkan hukum gap, berdasarkan hukum gap harus ketutup. Nah, yang terdekatnya teman-teman apabila dia biasa melewati area 272 udah terlewati, mungkin akan ke atas ya. Cuma hati-hati aja. Karena ini lagi ada pembuangan dulu dari bandar lokalnya. Di sini ada tahanan yang paling memungkinkan enggak? Coba lihat sini mana. Mantap ini. Di sini kita lihat harga di mana harga ini ya. Nah. Wow. Ini banyak gapnya teman-teman ya. Hati-hati aja, ini ke area bisa ke 170-an. Ini juga bisa ke arah 190 karena harus menutup gapnya. Di ini 234. Apabila 234 terlewati, kemungkinan bisa menutup gap-gapnya di 170 ya. Jadi teman-teman kalau yang punya emitennya udah jual aja dulu gitu ya. Lebih baik dijual aja dulu daripada nanti teman-teman tidak punya apa-apa ya. Soalnya lagi downtrend banget ya. Terus ada JSMR, Jasa Marga ya. Jasa Marga harus dihitung harga wajarnya teman-teman nih, harga Jasa Marga ya. Tapi kita lihat dulu ya dalamannya seperti apa. Oke. Jasa Marga sekarang 4.900 dalam posisi downtrend, sekarang mau uptrend. Dia diambil sama foreign ya dari mulai tanggal 6 September. Coba 6 September kita lihat. 6 September untuk foreign. Foreign ada AK, BK, ZP, AI. Bagus nih teman-teman ya. Ini semua berkumpul. Ya, semua berkumpul, broker-broker asingnya berkumpul dari mulai tanggal 6 September ini lagi ditungguin sama untuk pembuangannya ya. Jadi ada yang si bandar lokal ngebuang, teman-teman, si bandar lokal ngebuang selama seminggu. Nah, kembali si bandar lokal ngambil tapi si foreign jualan. Jadi untuk terakhirnya itu tanggal 13 si foreign jualan dulu tapi sedikit ya, nggak terlalu banyak. Cuman si bandar lokal yang nampung. Ya si LG, ada IP, ada YU yang nampung ya. Ada CP juga ada nampung. Nah, kita nanti akan hitung yang akan hitung harga wajarnya berapa sih.
gitu kan. Nanti untuk kenaikannya bisa jadi dia ke arah, bila dia bisa melewati 5.900 dan berhasil di MA 10-nya, kemungkinan dia akan uptrend lagi menuju ke area 5.600 ya. Ini 5.600, di sini ada si candle kepala merah. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Di sini juga ada si candle kepala merah, 5.400 juga ada. Terus di 5.500 juga ada. Cuman hati-hati aja area-area sini teman-teman ya. Ini karena ada si candle yang namanya candle si ekor merah ya, si ekor merah artinya dia kecenderung ke bawah terus di gap sama yang hijaunya, yaitu tanda-tanda dia akan mau ke arah situ. Tapi mudah-mudahan tidak ke arah situ dalam secepatnya. Mudah-mudahan diangkat dulu ya. Soalnya ini lagi di bawah MA 200 teman-teman ya. Bawah MA 200 artinya sih lagi downtrend, cuman ada pengambilan dari foreign aja. Foreign selama ini kan ngejual teman-teman ya, ngejual di sini, ngejual di area sini juga ngejual. Nah sekarang udah mulai mungut lagi, mudah-mudahan mungutnya sambil naikin ya. Kayak ini mungutnya sambil naikin teman-teman tuh biasanya seperti itu. Maka mungkin kalau udah cukup untuk pengambilannya bisa jadi sih gitu ya. Ya nanti akan kita hitung berapa sih JSMR ini harga wajarnya ya. Maaf ya. Kenapa harus dihitung? Karena harganya udah di atas 1000 ataupun di atas 100. Kalau punya di atas 100 harus punya namanya guide. Guide-nya itu adalah harga wajar. Kalau harga wajar ditentukan, tentu kita akan enak untuk melakukan mapisasinya ya. Di mapkannya enak gitu loh. Terus ada BCIC. 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 Bank apa nih? Bank apa nih? Bank J Trust Tbk. Ini saya kagak asik dengan candlenya teman-teman ya, BJC itu. Kita lihat dulu nih candlenya ya, hati-hati aja area 88 karena dia udah menunjukkan ada seekor merah. Ini juga gap harus tertutup juga ya. Terus ini lagi posisinya kagak bagus, kagak bagus posisinya. Cuman di sini sebenarnya ada gap ya. Maaf, ada si kepala merah ini. Ada 112. Cuman kepala merah dibarengi dengan si kepala kembar. Artinya dia mau ke bawah dulu. Ya mudah-mudahan sih tidak terlalu lama dulu ya. Terus dari isian bagaimana? Isiannya bandar lokal udah ngambil teman-teman, ngambil. Terus dia ngebuang, di sini dia ngebuang bandar lokal 3 hari ini ngebuang. Tapi masih di MA 10-nya. Terus si foreign udah ngambil dari lama juga, sama foreign ngambil dari lama, kemarin ngebuang sedikit ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama ngejeblosnya ya. Bisa jadi ke area sini sih ngejeblosnya teman-teman nih. Ya. Selama dia masih di MA 10-nya, masih ke atas, kemudian dia mau ngejebol area 108. Kalau 108-nya kejebol, karena ini kan si kepala merah itu harus ke dalam dulu, kemungkinan dia bisa menembus ke area 112-nya karena di sini ada si kepala merah. Saya pikir si kepala merah sangat dinantikan lah untuk kenaikannya ya. Cuman ini banyak gapnya, artinya suatu saat dia juga akan ke harga 88 lagi. Kenapa? Karena meninggalkan gap yang begitu lebar ya. Saya pikir sih seperti itu. Jadi juga bid dan opernya tipis, teman-teman hati-hati kalau bid dan opernya tipis. Terkadang gampang naik, gampang juga dilempar ya. Apalagi kalau yang nuruninnya tidak punya perikemanusiaan ya. Langsung lempar ya, seperti ini lempar aja ke sini gitu kan. Nah, kalau di sini kan masih ada perikemanusiaan nih, dikit diiris tipis-tipis gitu ya. Jadi kalau mau masuk ya sebenarnya scalpingan aja teman-teman, jangan sampai kalian terjebak nanti nyangkut di atas ya. Walaupun istilahnya saya mau menaikkan ke arah 112, artinya ini hanya untuk scalpingan aja, jangan dijadikan untuk swing. Kalau mau swing dari bawah ya teman-teman ya, kalau udah ke atas baru dijual. Dan swing juga harus punya target. Terus ada Naizet udah saya tulis di target tanggal 3. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang kita nunggu isi aja nih, 125-nya bisa terlewati, kemungkinan dia bisa up ke atas ya. Udah saya jelaskan waktu di sini teman-teman. Dia kan
ada gap ya, bukan ada gap, ketutup gapnya bagus ya. Juga di sini nih di 29 juga ada si kepala merah, artinya dia mau menuju ke 29 ya. Tinggal tunggu aja, ini juga ada tarikan dari bawah, cuman bandar si Poren udah keluar, biarin aja, dia tidak berpengaruh. Tapi si bandar lokal udah ngambil lagi tanggal 13. Kita akan lihat tanggal 13 siapa. Ada si MG, ada si AJ, lumayan ya si MG sama si AG nya. Walaupun yang banyak ambil emang teman-teman kita ya, tapi dengan ada kabarnya si bandar lokal ngambil lagi semenjak ada penurunan ya, agak lama penurunan, hampir semingguan ya, hampir seminggu 2 minggu lah. Dia akan penurunan lagi, kemungkinan dia ini hapus dulu karena targetnya udah terlampaui target penurunannya. Kemungkinan dia akan menuju ke area 29 ya. Kalau 29 nya bisa dilewati, kemudian targetnya ke angka 31 nya bisa lah ya teman-teman ya. Hati-hati aja, mungkin area ke 23 nya bila ada jeblos ke area 23, tungguin aja di bawah. Terus ada apa lagi? NES. Ada NES, coba lihat NES. NES ini baru IPO ya. Baru IPO. Kalau baru IPO kita akan lihat dulu deh. Target 8.000, 8 juta, harga IPO-nya 200. Di bawah itu masih ini teman-teman, kalau ini mah ya masih anyar ya, masih baru mah ya. Kalau beli dari IPO ya lanjutin aja sampai kapan? Sampai ini juga udah mau kenaikan ke 303 nih. Si HD ya. Ini juga mau kenaikan 203 nya, mudah-mudahan ya bisa ke angka 203 nya ya, 314 ini. Terus bandar lokal juga udah terus ngambil teman-teman, terus si Poren juga udah ngambil. Artinya ini lagi terus di markup sampai kapan? Saya tidak tahu sampai kapan, yang pasti ini bisa ngambil saya berapa persen. Baru 20%, 300, 200% bisa jadi ini ya. Cuma hati-hati aja yang udah saya tandain teman-teman ya. Ya juga banyak candle bullishnya ya. Kalau candle bullish biasanya suka menuju ke arah sini, cuman dalam jangka waktu agak jauh dikit ya. Ini udah kalau dia melewati area 314, kemungkinan dia akan terus uptrend ya selama MA20-nya di bawah candle atau enggak MA10-nya di bawah candle. Itu akan lebih baik lagi. Untuk penurunan jangka pendeknya hati-hati di 295. 295 kalau jebol bisa ke arah 265 ya. Dari bandar juga udah bagus teman-teman, dia udah ngisi terus bandar lokal ataupun Poren ya. Poren juga udah ngambil terus ya, tinggal nunggu mereka jualan aja. Terus ada lagi IOTF. IOTF bagaimana teman-teman nih? IOTF target sebenarnya sedikit lagi terpenuhi ya. IOTF lagi ada pembuangan teman-teman dari bandar lokal ya. Bandar lokal udah melakukan pembuangan, tapi Poren terus ngambil. Poren ngambil dari 30 Agustus. Ini teman-teman baru beli atau gimana ya? Kalau baru beli telat teman-teman ya. 30 Agustus 30 Agustus Poren AKZP bagus sih sebenarnya, yang ngambilnya bagus. Cuman ini si bandar lokal udah keluar teman-teman ya, benar ngambil area sini nih, area tanggal berapa nih, tanggal 02 September. Sekarang dia ngebuang dengan sangat signifikan ya. Per hari kemarin dia ngebuang sangat signifikan sekali. Coba lihat tanggal 13 siapa yang ngebuang, ada CP ya, IH, PF sama YZ sama MG. Jadi ini sekitar 9 September itu dibuang ya, Becky, IH, PF, CP, YJ, MG sama si kakak. Sini ada gap ya 103, mudah-mudahan bisa ke arah gap 133 untuk koreksi dulu. Targetnya sebenarnya sudah terpenuhi ya dengan apa shadow, cuma saya pikir sih kalau shadow belum menyentuh body ya belum lah. Biarin aja dia, kalau dia ke bawah biarin aja karena dia akan menutup gapnya. Walaupun dia ke bawah ke 91, dia juga akan menutup seekor ininya nih apa namanya, seekor hijau. Ini juga ada seekor hijau juga di 72, 7 ada di 53 juga ada seekor hijau ya. Ini mungkin kenaikannya akan sementara dulu ya. Tapi kalau targetnya sih
Kalau secara candle sih targetnya kan udah terpenuhi teman-teman. Tinggal nunggu aja breaknya. Kalau dia mau break ke atas, bisa jadi ke arah ini nih, ke arah 198. Cuma saya belum berani mengatakan 98 karena si target waktu tanggal 26 CATOS juga belum terpenuhi karena belum tertembus sama body. Apalagi kemarin dia menunjukkan ada gap ya. Saya khawatir gapnya ke bawah dulu ya. Terus dari bandar lokal juga udah mulai ada pembuangan, artinya dia jualan di atas. Cuma ada yang nerima si bandar foreign ya. Bandar foreign mudah-mudahan terus nge-uptrend ya, karena ini saatnya untuk di up ke atas ya. Mudah-mudahan dia tidak melewati MA 20 nya teman-teman ya. Ini MA 200 nya tinggal ketemu sedikit lagi udah uptrend lah ya. Terus meja kalau nggak salah meja ini akselerasi ya. Oh iya, akselerasi teman-teman. Akselerasi kenaikan sama volunya 10%, lagi downtrend. Terus si bandar lokal juga, maaf, yang atas bandar lokal ada sedikit pengambilan ya. Bukan, malahan di pembuangan. Tanggal 13 pembuangan ya, terus ngebuang teman-teman. Terus ngebuang ada yang nerima nih. Kalau ngebuang ada nerima, biarin aja sebenarnya nih teman-teman, jangan memaksakan diri untuk ngambil lah ya. Coba lihat, memang ada si CP sama si AT gitu. Belum. Nah 13. Nah ada si AT yang nerima YPXL teman-teman kita. Jangan pernah istilahnya nangkap, pengalaman saya ya, walaupun dia ke bawah di ARB kan, jangan sekali-kali kalian nangkap sebelum ada konfirmasi dari CMA 10 sama 20 nya itu mendekati ya. Nah nanti lebih baik kalian masuknya telat tapi CMA 10 nya sudah mendekati candlenya, apalagi udah di bawah, kemungkinan itu akan up lagi. Tapi kalau kalian menangkap seperti ini masih spekulasi. Kenapa spekulasinya? Karena si bandar lokal itu masih cenderung jualan. Kenapa mereka jualan? Ada yang nerima. Kenapa menerima? Karena merasa butuh atau merasa aduh saya nyangkut harus average, mumpung turun nih gitu kan. Maka biarin aja untuk meja ini, biarkan mereka dulu sideway dulu, karena pasti akan sideway gitu kan, akan sideway dulu ya. Mudah-mudahan bisa tidak menembus area 114 atau enggak ke arah 103. Seperti halnya Mang, coba teman-teman lihat untuk Mang, dia juga seperti ini ya, diturun di up atas, terus di ke bawahin. Ini saya bilang lagi diserahkan kepada market. Artinya apa? Artinya teman-teman harus jaga-jaga aja bahwa ini si market maker itu lagi menyerahkan barang-barangnya kepada teman-teman kita itu ya. Adapun ada yang nerima ya mungkin kayak si AT gitu, mungkin nerima. Mereka tuh punya strategi gitu ya. Ketika Mang juga ada yang mungut bandar lokal, ternyata strateginya begitu, dia pungut sebentar lalu dia langsung dijual lagi ya. Jadi hati-hati aja teman-teman, tunggu aja dulu. Kalau untuk meja ini tunggu dulu sampai dia sideway dan si MA 10 sama si MA 20 nya mendekati candle. Apabila udah di bawah candle si MA 10 sama si MA 20 nya, kemungkinan kalian bisa mulai nyicil lagi kalau yang nyangkut gitu ya. Nanti kalau udah sideway kasih kabar saya aja, siapa tahu nanti teman-teman bisa saya lihatkan untuk pergerakan dari bandarnya ya. Ya sekarang si foreign juga lagi jualan, si bandar lokal juga lagi jualan ya. Oke. Terus ada IRSX. IRSX pertanyaannya adalah apakah bisa keluar dari FCA? Bisa saja teman-teman keluar dari FCA. Ini harga berapa? 17. Buktinya dari tanggal jadi harga 9 ke harga 17 sekarang ya. Artinya ada kemungkinan untuk FCA. Kemarin kenapa di harga ke bawah? Karena si bandar lokal jualan. Untuk foreign udah keluar, dia udah tidak macam-macam lagi. Biarin aja, dia tuh belum memberikan kontribusi, artinya belum masuk lagi. Cuman dari bandar lokal semenjak dia jualan per kapan nih? Per tanggal 11 September. 11 September dia ada yang namanya pungutan ya. Ini masih bukan luar biasa apa namanya, masih mending ya si bandar lokalnya mau mungut ya.
Ada CP, GR sama MG. Ini mesti CP emang spesialis bawahan, si MG emang spesialis sekarang beli biasa besok jual gitu. Saya mudah-mudahan dia ngumpulin barang dulu ya, kalau soalnya harga udah sekitar 17 perak ya udah murah banget gitu ya. Teman-teman kita juga udah pada keluar. Kita lihat untuk bid dan opernya lebih banyak mana. Kalau lebih banyak bid ya berarti ya benar, si bidnya itu ngehabisin si opernya, artinya cenderung maulah dia mungut ya barang-barang dari barang-barang dari retail ya. Kalau udah barang-barang retail udah dipungutin ya kemungkinan dia akan bisa up lah. Cuman sekarang itu teman-teman saya lagi mempelajari bagaimana ini keluar dari harga 50-nya. Kemarin udah 2 emiten yang keluar dari harga 50 tapi belum keluar dari FCA-nya. Akan berapa hari, sedangkan berdasarkan peraturan tanggal 20 bulan Juni itu ketika ada peraturan baru minimal seminggu gitu. Kalau suspend seminggu, dia ada di FCA kan disuspendnya seminggu, disuspend lebih daripada satu hari maka akan disuspend selama seminggu. Habis suspend dia akan di FCA kan. Nah FCA itu sekitar 1 atau 2 minggu. Makanya kita akan tunggu bila mana si emiten IRSX ini nanti ke depannya bertahan di 51 selama 2 minggu, kemudian dia akan lepas dari FCA-nya. Tapi kalau sekarang IRSX lagi ada pungutan teman-teman dari Banar Lokalnya, mudah-mudahan cepat keluar ya. Soalnya beberapa emiten juga udah mulai keluar dari harga FCA-nya, terutama udah keluar dari harga 50-nya cuman belum keluar dari FCA-nya. Saya lagi nunggu ini kapan gitu waktu yang tepat dia itu keluar dari FCA, dari pemberitahuan daripada bursa. Artinya di hari keberapa dia akan lepas dari FCA setelah lewat dari 50. Terus ada gula apakah akan ke 50? Berarti teman-teman udah tahu tuh. Udah bisa memprediksi si gula ini akan ke 50. Gula akan ke 50. Oh masih ya harga 456 masih lama teman-teman. Untuk gula ini kita akan hitung, berarti saya punya PR itu Jasa Marga sama gula mungkin ya. Nanti deh saya coba untuk bikin kuarter 2-nya ya. Sebab ini harganya udah 400, penurunannya belum tentu ke berapa. Cuma dari candle, saya lihat spesifik candle kembar udah melakukan ngasih tahu dia akan turun. Cuman di sini meninggalkan jejak di 700-nya ada gap, kemungkinan dia akan ke sini lagi, cuma tinggal nunggu waktu aja. Terus di sini juga ada gap juga, apabila dia melewati 503-nya ya kemudian akan uptrend. Tunggu aja nih sampai si MA10 sama MA20 sampai dekat, dia juga sedang sideways. Kalau udah sideways kemungkinan MA10-nya di bawah candle yang mungkin dia akan uptrend lagi. Cuman lihat sendiri teman-teman, gula itu lagi dibuang sama Banar Lokal. Dan Poren juga ikutan ngejual. Kenapa mereka ngejual? Karena ada yang ngebeli ya. Tidak mungkin kalau dia ngejual tidak ada yang beli. Ternyata yang beli untuk domestiknya teman-teman kita beli ya. Ya banyak kepentingan ngebeli itu, ada yang average, terus ada yang baru beli gitu kan. Banyak kepentingan. Model di sini siapa tuh nanjak terus gitu kan. Ternyata dijeblosin, akhirnya ya yang punya barang di area 900 pada average gitu kan. Terus yang baru beli, wah ini lagi turun nih, pada beli gitu. Makanya kita harus ada guide-nya. Apa guide-nya? Harga wajar. Kalau harga wajarnya udah ditentukan, kemudian kita akan bisa menentukan ini arah kemana dan batasannya seperti apa. Untuk saat ini Banar Lokal ngebuang terus-terusan, tapi si Poren dia udah ngambil dari 10 September. Coba lihat 10 September siapa. Untuk Porennya 10 September ada si BK, ada CC, ada si AK. Hati-hati si BK, kemungkinan kalau si BK suka ngambil kadang-kadang suka jualan di bawah, karena dia sangat cerdas. Dia ketika di bawah suka dibikin shadow bawahnya. Nah itulah saatnya mereka jual ke atas, itu dimakan sama teman-teman kita. Makanya hati-hati ketika BK memimpin sebuah emiten ya. Dia bisa ke atas, tapi yang saya khawatirkan itu si BK itu kejualannya di bawah ya. Sangat cerdas sekali kalau BK itu. Oke teman-teman, untuk gula mungkin kita punya PR untuk harga wajarnya, karena udah dihargai di 456 dan juga tidak menentukan arahnya ke arah mana.
sebelum ada konfirmasi. Kalau kenaikan sih ada ke arah sini teman-teman nih. Kenaikan itu ada ke arah gapnya ya. Gapnya kan belum ketutup. Terus di sini kalau penurunan juga sebenarnya kalau kita cari di sini ada gap enggak? Sebenarnya sih ada gap di sini teman-teman nih. Di sini ada gap ini ya. Walaupun sedikit tapi itu gap ya. Kita turunin satu tick ya. Terus kita ke bawahnya ada lagi enggak? Nih, sini ada si candle ekor hijau nih di 278. Nah, bisa jadi ke arah situ teman-teman 278 karena untuk memenuhi PR-nya ketika dia di harga 278 ini karena dia bullish terus dia cenderung di up terus kan. Ini contohnya kalau ketika dia ngelempar ke sini teman-teman, gap akhirnya kan berapa bulan kemudian ketutup kan si gapnya tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 bulan ketutup. Jadi untuk ke arah gap ini ya bisa jadi bisa gitu. Cuman tinggal nunggu aja di sini konfirmasi kapan dia up-nya ketika MA10-nya kemungkinan di bawah candle. Itu akan menjadikan mungkin teman-teman bisa dilihat lagi karena si foreign juga udah mulai akumulasi sejak tanggal 10 September ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Nanti akan kita sambung lagi untuk beberapa emiten ya. Selamat berjuang teman-teman. Semoga hari ini diberikan cuan yang luber. Salam teruntuk keluarga di rumah. Semoga kalian sehat selalu dan ciao.